teman-teman Unihealth Family, kembali lagi bersama saya Haryono dan Kaela. Kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu produknya Unihealth yang berkaitan dengan antioksidan. Nah, apa itu antioksidan dan bagaimana jenisnya antioksidan nanti Kaela akan jelaskan Bapak Ibu ya. Sekilas saya ingin menyampaikan bahwa Unihealth ini adalah salah satu anak perusahaan dari Soho Global Health ya. Soho berdiri pada tahun 1946. Soho ini adalah pabrik farmasi pertama di Indonesia yang menggunakan bahan baku alam. Maka disebutnya sebagai nutraceutika ya. Nah, kali ini kita akan membahas satu produk yang fenomenal yang hari ini di beberapa belahan dunia sudah digunakan dan Indonesia baru memulainya. Nah, ini produknya adalah Astagen 12 ya. Astagen 12 ini kandungannya astaxanthin. Nah, apa itu astaxanthin? Terus apa manfaatnya buat badan atau buat tubuh kita dan bagaimana produk ini bisa membantu teman-teman atau masyarakat Indonesia dalam proses penyembuhan terhadap beberapa penyakit ya. Nah, kesempatan ini saya bersama Kaela ingin berdiskusi ya. Kita mengajak Kaela untuk memberikan ilmunya untuk berbagi kepada kita semua. Nah, apa sih Astagen ini, Kaela? Astagen ini apa sih sebenarnya, dari kata Astagen ya? Astagen itu apa sih? Kalau Astagen sendiri merek aja sih Pak yang dibuat Unihealth. Jadi kalau dari Soho sebenarnya Astagen ini di luar namanya Astinforce. Jadi kalau yang dijual di pasaran umum itu namanya dari Soho itu Astinforce ya. Kalau dari Unihealth Astagen. Oke. Nah, isinya sama. Isinya sama ya. Cuma miligram yang berbeda mungkin ya. Miligramnya di luar ada 4 mili. Dia nggak punya yang 12 miligram seperti Unihealth. Kalau yang kita punya ini 12 Astagen miligram 12. ya. Iya. Apa sih astaxanthin? Ini kan kandungannya kata astaxanthin ya. Astaxanthin itu apa sih? Itu dari bahan apa itu sebetulnya astaxanthin itu? Karena terbilang baru ini buat kita nih yang baru dengar nih. Astaxanthin itu sebenarnya gampangnya kalau disebut karotenoid mungkin agak bingung ya orang. Salah satu nutrisi yang ditemukan di alam yang biasanya gampangnya kalau kita temukan di udang, bagian-bagian yang orange, kepiting, nah itu karotenoid, astaxanthin tuh mengandung astaxanthin. Nah, astaxanthin setelah diteliti dia bagus untuk sebagai antioksidan tubuh kita. Tapi memang kalau astagen kita ngambilnya bukan dari udang, dari kepiting atau dari zat-zat orange di hewan seperti kayak salmon kan juga terkenal bagus, astaxanthinnya juga tinggi. Tapi kita bukan ngambilnya dari hewan, kita ngambilnya dari tumbuhan yang namanya Haematococcus fluvialis. Oh, berarti ini astaxanthin ini adalah salah satu zat yang ada di beberapa hewan ada ya. Iya, yang memberi warna ke hewan-hewan. Warna-warna orange itu astaxanthin. Itu astaxanthin. Nah, sementara Astagen 12 atau Astagen 4 yang Unihealth punya ini diambil dari Haematococcus fluvialis. Itu apa itu? Itu makanannya ikan salmon. Oh, makanan ikan salmon. Itu bentuknya tumbuhan seperti jamur atau lumut atau apa itu? Kayak lumut lah, kayak lumut ya, mikroalga. Kalau kalau kita tahu alga, nah seperti agar-agar ya kalau orang umum taunya gitu, seperti lumut. Nah, itu dia punya cara ngemasnya menjadi efektif itu pakai teknologi apa? Astagen ini diproduksinya, Kaela. Nah, kalau maksud teknologi mana itu dia bisa begitu hebatnya ya? Kalau kita yang menemukan profesornya namanya Prof. Eiji itu dia dari Jepang, tapi kalau lulusannya setahu saya dia lulusan kedokteran barat. Nah, Prof. Eiji ini memang terkenal di dunia nutrisi, dunia kesehatan, dia salah satu orang hebat yang menciptakan astaxanthin. Jadi kalau memang di Indonesia yang menggunakan astaxanthin dari beliau itu memang hanya Soho saja. Tapi kalau di dunia negara-negara lain banyak. Nah, kenapa dipakai? Karena astaxanthin yang buatan beliau selain sumbernya kuat, sumbernya bagus, Haematococcus fluvialis tadi, juga
penyerapan dari daya kerja itu juga sangat dipercaya, penyerapannya bagus ke tubuh kita. Ini Astagen 12 atau Astagen 4? Ini Astagen 4 apa itu ya? Astagen 4 itu sebetulnya secara fungsional ya ke badan itu untuk apa aja? Apa untuk pengobatan atau untuk pemeliharaan atau untuk kecantikan atau untuk apa itu Kayla? Balik lagi kalau fungsinya antioksidan kan memperbaiki sel nih Pak Har. Ya. Nah, beda. Jadi antioksidan ada yang bekerja di air, ada yang bekerja di lemak. Oke. Kalau kita kenal leggrass, magozai, vitamin C itu bekerjanya di air. Oke. Nah, jadi makanya gampang larut di tubuh kita lebih cepat kerasa karena tubuh kita 60% terdiri dari air. Okay. Nah, kalau astagen ini atau astaxanthin itu bekerjanya di lemak. Oh. Nah, bekerjanya di lemak jadinya dia bekerja lebih dalam, lebih ke saraf-saraf, lebih ke otak. Nggak semua antioksidan bisa memperbaiki sampai ke otak kan. Nah, kalau astaxanthin itu bisa. Nah, fungsinya, jadi kalau fungsi utama ditanya tetap antioksidan untuk memperbaiki sel dan membuang sel-sel yang rusak, memberi makan. Tapi bedanya dia dengan antioksidan lain, astaxanthin ini bekerja lebih dalam sampai tingkat inti sel. Jadi dia memperbaiki sangat dalam. Ibaratnya kalau kita ada penyakit-penyakit yang benar-benar di dalam sel organ kita yang sangat dalam, itu dikorek sama astaxanthin ini bisa dibersihkan gitu. Jadi sebetulnya astagen ini masuk dalam kategori antioksidan. Antioksidan. Oke. Cuma dia bekerja pada lemak. Ada lemak. Atau yang disebut orang biasanya lipofilik ya. Iya. Nah, buat yang ini buat yang kecantikan gimana? Apakah ini juga punya peran? Nah, karena dia memperbaiki sel itu tadi, otomatis termasuk sel-sel kulit kita ya, terperbaiki juga. Nah, justru beberapa tahun lalu kalau saya sendiri udah konsumsi kenal dari udah tahun 2005. Nah, justru zaman dulu terkenalnya astaxanthin itu buat awet muda, nutrisi buat awet muda, bukan buat kesehatan justru. Jadi makanya banyak yang pakai dokter-dokter kecantikan atau ibu-ibu sosialita yang pengen cantik, yang pengen tetap muda, pengen kencang. Nah, banyak yang konsumsi astaxanthin gitu. Oke. Jadi berarti ini bisa buat semua ya, buat semua. Termasuk pemeliharaan untuk regenerasi sel di dalam tubuh kita secara menyeluruh ya, khususnya bekerja pada lemak gitu ya. Pada lemak. Termasuk kecantikan juga gitu ya. Kalau menurut pengalaman saya sih bekerjanya semua ya, dari kepala sampai ujung kaki, ibaratnya begitu. Cuma dia tidak instan. Tidak instan. Nah, dan dia harus karena dia larut lemak itu, dia harus habis makan minumnya. Oke. Nah, ada orang sempat bicara bahwa astaxanthin ini kalau kita sudah minum rutin gitu, dia bisa disebut dengan anti capek. Maksudnya apa ya anti capek itu ya? Nah, ada penelitian yang mengatakan kalau kita konsumsi 4 mg saja satu hari sekali, yang 4 mg saja, nggak usah yang 12. Itu dalam sebulan perbedaan di tenaga kita tuh kelihatan. Karena dia bekerja dalam kan, bekerja di inti sel sampai ke sel-sel otot. Jadi dia memberikan otot kita kerja yang maksimal dalam memecah energi gitu. Nah, saya juga sempat dengar itu astaxanthin itu atau astagen 12 atau astagen 4 ini bisa memberikan stimulan atau memperbaiki organ-organ tubuh yang di dalam badan kita. Bahkan dia lebih efektif juga untuk proses penyembuhan atau penghilangan plak ya, atau penyempitan pembuluh darah. Iya. Itu berdasar itu kalau soal research tentang astaxanthin ini banyak ya Pak Har, banyak sekali. Nah, salah satunya yang mengatakan bahwa kalau kita rutin minum astaxanthin, bisa dibilang plak-plak pembuluh darah kita bersih tuh, karena dia bisa mencegah untuk plak-plak menumpuk. Apalagi buat orang yang merokok, yang makan junk food, yang masih makan berlemak di malam hari, yang hobinya sangat nggak sehat deh. Nah, kalau dia dipadukan juga dengan astaxanthin, tapi nggak bisa astaxanthin yang 4 mg ya.
kalau kita punya kebiasaan atau lifestyle yang kurang baik, kita paling tidak harus konsumsi minimal 12 mg sehari. Jadi dosis standarnya tuh dengan pola hidup dan gaya hidup kita hari ini, itu satu orang itu minum minimal 12 mg. Iya. Nah, apa dampaknya untuk pasien diabetes? Kan saya sempat dengar tuh kemarin, kalau pasien diabetes supaya tidak beresiko terkena penyakit turunannya dari diabetes sendiri, itu minumnya harus 16 mg ya? Iya, 16 mg. Itu maksudnya menstimulasi apanya ya di organ si pasien ini? Karena dia membantu sel jaringan otot. Iya. Nah, jadi kita kan selama ini kalau orang diabetes, dia gula yang dia makan itu susah untuk diterima sama sel kan. Oke. Susah untuk diterima sama jaringan. Jadi sebanyak makan apapun tetap aja rasanya lemas. Nah, dengan dia konsumsi astaxanthin itu selain membantu juga pankreasnya, kalau dia masih bisa memproduksi insulin, merangsang insulin untuk lebih banyak produksi. Nah, astaxanthin ini juga ngebantu otot-otot sel jaringan menyerap makanan tadi. Oke, jadi lebih efektif ya? Iya, untuk supaya gulanya nggak numpuk di darah. Gitu. Jadi teman-teman yang hari ini ada keluarganya atau kerabatnya yang kebetulan sudah menderita diabetes tipe 2 ya. Diabetes tipe 2, untuk mencegah agar tidak mengalami atau berdampak terhadap penyakit turunan dari diabetes, itu bisa mengkonsumsi Astagen 12 Astagen 12 sebanyak 16 mg ya. Berarti itu satu kapsul Astagen 12 ditambah dengan satu kapsul Astagen yang 4 ya. Iya. Jadi 16 mg per hari untuk menghindari risiko terjadinya atau terkena penyakit turunan dari diabetes tersebut ya. Nah, apakah semua ilustrasi atau informasi yang kita sampaikan ini berdasarkan riset, Kayla? Iya, kalau astaxanthin semua berdasarkan riset. Baik teman-teman, ini meyakinkan kita bahwa sebetulnya produk ini bukan produk sugesti, gitu ya, bukan produk sugesti, karena ini sebelumnya memang sudah diteliti berdasarkan hasil riset, hasil penelitian, dan bahkan jurnalnya itu sudah ratusan ya. Yang banyak kalau Profesor Eji punya itu udah banyak sekali. Kalau astaxanthin banyak Jadi sekali. Jadi teman-teman nggak usah sanksi, teman-teman tinggal googling aja di Google, cari jurnalnya itu pasti dapat. Pasti gitu dapat. Ya. Jadi astaxanthin dengan diabetes, astaxanthin dengan kanker, astaxanthin dengan penyakit autoimun, astaxanthin banyak termasuk sekali. Untuk fungsi gagal ginjal juga ya? Iya, fungsi gagal ginjal. Kalau orang gagal ginjal kan udah nggak boleh minum banyak-banyak cairan. Bahkan minum Magozae pun kita harus hati-hati memberikannya. Tapi untuk Astagen itu sudah banyak yang merasakan, yang tadinya dia udah nggak bisa bergerak lagi, sekarang bisa kerja lagi. Walaupun kita nggak bisa menghentikan cuci darah ya Pak Har. Iya. Karena kalau orang udah gagal ginjal kan mesin cuci darahnya udah mati. Memang harus digantikan dengan cuci darah ke rumah sakit. Tapi paling tidak astaxanthin ini bisa membantu melindungi organ-organ yang lain untuk supaya masih tetap bekerja maksimal walaupun mesin pencuci darahnya udah nggak berfungsi. Nah, ini ada satu hal yang memang kita perlu sampaikan juga ke masyarakat Indonesia, bahwa hari ini kan kita memang sudah memasuki new normal ya di masa pandemi ini. Tapi di minggu-minggu terakhir ini lagi mulai naik lagi nih. Apakah efektif dengan Astagen 12 ini untuk misalnya kan kalau corona itu kan atau COVID-19 itu kan yang sangat fatal itu kan di paru-paru ya. Ini bisa membantu nggak sih untuk mengimbangi atau memperbaiki atau membantu ketahanan paru-paru terhadap virus tersebut? Oh, sangat. Kalau salah satu fungsi utama antioksidan adalah menaikkan sistem imun kita. Kalau sistem imun kita tinggi, otomatis apapun virus, bakteri yang masuk pasti kita melawan. Nah, selain fungsi tadi, astaxanthin itu sesuai yang dikatakan salah satu penelitian juga, dia bisa mencegah inflamasi. Jadi analoginya gini, kalau kita terpapar sama penderita COVID-19, nah bisa nggak astaxanthin menahan penularan? Tidak bisa. Kita mencegah penularan nggak bisa. Tapi paling tidak mencegah yang masuk, virus yang masuk ini tidak
tidak terinkubasi. Nah, kalau bahasa awam lebih familiar sama bahasa inkubasi. Iya. Jadi inflamasinya nggak terjadi. Nah, inflamasi itu justru yang bahaya. Nah, kalau kita konsumsi astaxanthin, apalagi minimal astaxanthin 12, kapanpun kita pergi atau kita terpapar dengan, nggak usah COVID-19 lah ya, penyakit di luaran banyak yang bahaya-bahaya seperti TBC, bakteri-bakteri juga banyak di luaran. Itu kalaupun kita tersentuh, kalaupun kita terpapar, nah astaxanthin tadi bisa mencegah paru-paru kita atau sel-sel organ kita untuk terjadi inflamasi supaya nggak rusak gitu Pak. Oke. Jadi teman-teman, kita telah bahas nih tentang astaxanthin ya. Astaxanthin kebetulan UniHealth punya astagen 12 dan astagen 4 ya. Fungsinya tadi sudah kita bahas secara sekilas di dalam video ini. Nah, kembali lagi saya perkenalkan, karena mungkin teman-teman yang baru lihat video kami ini masih bingung, ini siapa sih ini orang kok jago banget ngomongnya gitu ya. Jadi Kak Ella ini adalah sarjana kedokteran ya, sarjana kedokteran. Terus kenapa nggak disebut dokter? Karena beliau tidak disumpah dokter, ya itu bedanya. Jadi saya tadi manggilnya Kak Ella karena memang beliau ini tidak disumpah dokter, tapi ilmunya, pengetahuannya sampai hari ini pun mereka masih masuk di komunitas satu alumni ya, di para kalangan dokter-dokter. Jadi pengetahuan ini terupdate teman-teman, pengetahuannya terupdate dan terbaru. Cuma bedanya beliau ini nggak mau memegang pasien. Katanya rezekinya bukan di pasien gitu ya. Jadi harap dimaklumi karena itu pilihan hidupnya untuk tidak menjadi dokter, tapi ilmunya sarjananya sarjana kedokteran. Sehingga teman-teman apa yang beliau sampaikan itu sesuai dengan kompetensi keilmuannya ya. Saya ini hanya membantu aja untuk mendapatkan informasi supaya lebih detail. Nah, itu teman-teman sekilas tentang astagen, dan ini dimiliki oleh UniHealth ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman atau UniHealth Family dalam rangka mengedukasi masyarakat ya, mengedukasi masyarakat tentang apa itu antioksidan ya. Jadi semoga bisa bermanfaat ya. Nanti untuk teman-teman lebih detail lagi, nanti di bawah ini kita akan cantumkan Facebooknya Kak Ella. Teman-teman bisa masuk di sana kalau ada mau tanya-tanya untuk lebih dalamnya, dan bisa juga ada peluang bisnisnya nanti bisa didapatkan secara detail ke link yang di bawah ini. Baik, terima kasih Kak Ella waktunya. Tunggu kami lagi video-video berikutnya untuk produk-produk UniHealth yang lebih unggul lagi dari produk-produk yang sudah kita bawakan. Terima kasih, selamat siang ya, selamat siang. Semangat. Thank you.